Nah, ini saya rasa jangankan Salafi Wahabi, kami juga ngingkari itu teman-teman. Ini sangat tidak layak dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alqail fi kitabihil karim, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masih ingat Ustadz Yasir Hasan yang telah melakukan kedustaan atas nama Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ketika si Ustadz Wahabi itu mengisi khutbah Jumat. Kemudian khutbah Jumat tersebut ditanggapi oleh banyak youtuber utamanya youtuber ahli sunnah wal jamaah, karena itu jelas berdusta atas nama Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Namun aneh, ada salah satu youtuber pembela Ustadz Wahabi yaitu Safas Fresh. Ia membuat video dengan judul KH Hasyim Asy'ari mengingkari dan melarang maulid Nabi, tanda tanya. Ini di channel Safas Fresh sendiri. Dan di video tersebut Safas Fresh sangat jelas bahwa orang-orang itu kan salah paham katanya tentang isi khutbah yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi. Itu sangat jelas di videonya Safas bahwa orang-orang itu salah paham. Padahal jelas sekali orang-orang tidak salah paham, dan kami sudah memberikan tanggapan kepada videonya Safas ini dengan judul video ini channel kami, penutupan Masjid Wahabi Pamekasan akibat salah paham, tanda tanya. Karena di video itu sebelumnya Safas itu mengatakan ketika khutbah Jumat yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi Yasir Hasan itu mendapat kritikan, itu katanya si Safas itu hanya kesalahpahaman dari para penonton dan semacamnya. Akhirnya terjadilah penutupan Masjid Utsman bin Affan yang ada di Pamekasan tersebut. Maka dari itu kami bikin video untuk menanggapi Safas itu. Itu bukan salah paham, sebab sangat jelas sekali si Ustadz Wahabi tadi mengatasnamakan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala melarang keras terhadap perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Padahal kenyataannya tidak begitu dalam kitab beliau yang bernama At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid bil Munkarat. Dan kalau mau tahu secara detail, monggo silakan lihat sendiri video kami maupun video Safas, lalu simak dengan baik-baik. Bahkan kami sempat membaca salah satu komentator yang masuk di kolom komentar Safas ketika dia membuat video dengan judul Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengingkari dan melarang maulid Nabi, tanda tanya. Salah satu komentator itu berkata bahwa dirinya itu ketika mengikuti acara perayaan maulid Nabi ternyata isinya adalah yaitu membaca ayat suci Al-Quran, kemudian bersolawat, atau adanya tausiah atau ceramah agama. Ketika mengetahui komentator tersebut, ternyata Safas Fresh menjawab, bagus dong. Kalau memang isi maulid Nabi itu isinya membaca ayat suci Al-Quran, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan adanya tausiah. Dan kami sudah bikin video tersebut dengan judul Safas Fresh Taubat setelah dusta Wahabi Pamekasan terbongkar. Lah ketika itu teman-teman, Safas berkomentar di kolom komentar tersebut. Apa kata Safas? Anda gagal paham ya kemarin kan? Hehe. Yang Anda sampaikan ya sama aja dengan apa yang Anda sampaikan kemarin. Mengetahui komentar Safas ini, maka kami jawab, alhamdulillah jika memang begitu duhai saudaraku seiman. Apabila yang kami sampaikan itu sama dengan apa yang Anda jelaskan kemarin, berarti sudah tidak diragukan lagi bahwa Ustadz Wahabi yang bernama Yasir Hasan itu sungguh telah benar-benar berdusta atas nama pendiri NU dalam kitab beliau yang bernama At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid bil Munkarat. Berarti secara tidak langsung Safas ini teman-teman sudah mengakui apabila acara perayaan maulid Nabi itu isinya adalah membaca Al-Quran, tausiah atau berselawat, dia itu mengatakan bagus, artinya dia setuju. Dan insya Allah kalau dia memang benar-benar netral teman-teman, maka dia akan kembali ke ajaran ahli sunnah wal jamaah, khususnya Nahdien atau Nahdlatul Ulama. Maulid Nabi itu memang seperti itu, isinya seperti itu maulid Nabi.
Kami juga tidak setuju apabila acara perayaan Maulid Nabi itu terjadi campur baur pria wanita, nggak karu-karuan lah istilahnya. Ada joget-joget dan semacamnya yang keterlaluan maksudnya. Itu kami juga nggak setuju, Safas Fresh. Kita boleh merayakan Maulid Nabi apabila memang isinya bersolawat kepada Nabi. Sebab bersolawat kepada Nabi itu memang perintah dari Al-Quran, ada dalilnya. Kemudian membaca sejarah Nabi, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sangat dianjurkan di dalam Islam untuk membangkitkan semangat umat di dalam mencintai dan mengenang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang isinya daripada acara perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda jangan tertipu dan membenci perayaan Maulid Nabi hanya karena ada orang-orang yang ketika merayakan Maulid Nabi di sana terdapat campur baur pria wanita yang bukan mahram. Ada lagi yang sampai joget-joget gimana. Jangan tertipu dengan itu. Itu sudahlah, anggap orang-orang yang masih awam. Bagi orang yang memang mengerti agama, tidak mungkin ketika kita merayakan Maulid Nabi kita joget-joget yang gimana itu teman-teman, campur baur wanita. Itu kami juga mengingkari. Dan tolong kepada siapapun yang juga merayakan Maulid Nabi, jagalah akhlak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita mengisi acara perayaan Maulid Nabi dengan goyang-goyang, joget-joget, campur baur wanita, nah ini saya rasa jangankan Salafi Wahabi, kami juga ngingkari itu teman-teman. Ini sangat tidak layak dilakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, yang mengatakan haramnya secara mutlak perayaan Maulid Nabi juga perlu dipertanyakan. Sebab apa larangannya? Begitu juga yang memperbolehkan acara perayaan Maulid Nabi secara mutlak, walaupun joget-joget semacamnya, campur baur, itu juga tidak bisa dibenarkan. Oleh sebab itulah saudaraku, Safas Fresh, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama memberikan peringatan dalam kitab beliau yang bernama At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat, agar orang-orang yang merayakan Maulid Nabi menjauhi kemungkaran-kemungkaran yang ada. Tetapi selama kemungkaran itu tidak ada, maka tidak ada alasan untuk mengharamkan perayaan Maulid Nabi. Dan itu sangat jelas dalam kitab beliau sendiri bahwa ulama-ulama itu menganjurkan sunahkan perayaan Maulid Nabi yang mana isinya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ada makanan yang dimakan, lalu kemudian pulang, atau ada tabuhan rebana, tola al badru alaina ke, atau ya Nabi salam alaika, itu no problem. Oleh sebab itu sangat tidak benar dan bahkan hanya dusta atas nama pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama ketika Ustadz Yasir Hasan Al-Wahabi Kota Pamekasan itu mengatakan Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama melarang perayaan Maulid Nabi. Itu tidak benar dan jelas Ustadz Yasir Hasan Al-Wahabi pendusta, berdusta atas nama Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hadanallahu wa iyyakum ila syiratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.